Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syauki Manorofi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris, negara yang dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Berdasarkan data dari BPS, sekitar 50% penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini, penurunan persentase jumlah penduduk yang bekerja sebagai seorang petani itu merupakan transformasi pembangunan ekonomi yang semula didominasi oleh sektor pertanian berubah menjadi sektor industri. Berdasarkan data BBS tersebut, produk domestik bruto lapangan usaha pertanian atas negara berlaku mencapai 2,25 kuadriliun sepanjang tahun 2021. Nilai tersebut berkontribusi sebesar 13,28% terhadap pendapatan nasional. Namun, hal tersebut menurun sekitar 0,42% dibandingkan dari tahun sebelumnya. Secara nasional, lapangan kerja yang tergolong sektor primer, yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, merupakan lapangan kerja yang tersebar dalam penyerapan tenaga kerja. Penurunan persentase jumlah penduduk yang bekerja pada sektor primer ini merupakan proses transformasi dari perkembangan perekonomian yang semula didominasi oleh sektor agraris menuju perubahan ke arah industrialisasi. Pertumbuhan lapangan kerja di luar pertanian sebagai salah satu ciri utama perubahan kesempatan kerja di pedesaan. Adanya perubahan proporsi penurunan penduduk yang bekerja di sektor pertanian di satu sisi dapat meningkatkan produk, di sisi lain dapat diartikan sebagai perubahan struktur tenaga lapangan kerja di Indonesia. Perubahan struktur lapangan kerja penduduk ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama sering disebut sebagai faktor tarikan atau pull effect dari sektor pertanian, dan faktor kedua adalah faktor tekanan atau yang dinamakan dengan push effect dari sektor pertanian. Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri ini secara terus-menerus tentu akan berdampak buruk. Salah satunya adalah kurangnya tenaga kerja di pedesaan. Berdasarkan data ini, kita dapat lihat bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional semakin menurun. Hal tersebut tidak dapat dihiraukan karena kembali ke awal tadi bahwasannya negara Indonesia adalah negara yang agraris, dan agar kita tidak menggantungkan barang pertanian dari negara lain. Oleh karena itu, dalam jurnal yang akan kita bahas pada persentase kali ini adalah terdapat beberapa poin penting. Yang pertama yaitu sektor pertanian, yang kedua adalah sektor industri, yang ketiga adalah perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Dalam kasus ini terjadi di Kabupaten Mojokerto. Dan poin yang keempat adalah faktor penyebab transformasi, di mana dalam setiap poin ini tentunya akan dibahas lebih mendalam. Oke, dari yang pertama yaitu pertanian. Seperti yang tertera di atas tadi, bahwasanya sektor pertanian adalah sektor yang cukup penting di Indonesia. Sektor pertanian juga salah satu sektor yang begitu produktif dan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional daerah. Berdasarkan pada website resmi dari Kementerian Pertanian Indonesia yang mengutip dari data BPS juga menyebutkan bahwasannya tahun lalu sektor pertanian tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,24% secara quarter to quarter.
dan 2,19% secara years to years. Hal tersebut karena terbantu dari subsektor perkebunan di Indonesia. Dari kelebihan yang terdapat dalam berbagai informasi yang cukup positif di atas, tentu sektor pertanian memiliki kelebihan serta kekurangannya sendiri. Kelebihan dari sektor pertanian ini yaitu pertanian memiliki elastisitas permintaan yang rendah, dalam artian harga berubah maupun tidak berubah tetap membeli produk pertanian, dan kekurangannya meliputi produksinya konstan, sangat sulit ditingkatkan, dan memiliki nilai investasi yang mahal. Yaitu pembahasan poin yang kedua, yaitu sektor industri. Jadi sektor industri ini adalah sektor yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia. Terbukti pada tahun 1991 selama pembangunan jangka pendek 1 telah mengalami perubahan struktur perekonomian yang pada awalnya berbasis sektor pertanian berubah menjadi sektor industri. Sektor industri juga adalah salah satu segmen ekonomi yang terdiri dari bisnis yang membantu bisnis lain dalam pembuatan, pengiriman, atau produksi produk mereka. Berdasarkan pada website Kementerian Investasi atau BKPM, ini dapat dilihat bahwasannya industri manufaktur berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07% di kuartal kedua tahun 2021 kemarin, dengan pertumbuhan 6,91%. Meskipun terdapat tekanan dari pandemi COVID-19, sedangkan di kuartal ketiga tahun 2021, industri manufaktur tumbuh sebesar 3,68% dan bahkan 0,75% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari kontribusi yang dijelaskan, tentunya sektor industri memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yaitu sektor industri merupakan salah satu penopang perekonomian bangsa karena skalanya yang sangat besar, mengurangi pengangguran, transfer teknologi, dan adapun kekurangannya yaitu investasi di sektor industri ini cukup tinggi dan sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi makro. Kemudian poin yang ketiga yaitu perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dalam studi kasus di Kabupaten Mojokerto. Pada penelitian ini mengutip data dari BPS, yaitu pada tahun 1980 sampai 1990, persentase tenaga kerja wanita yang bekerja di sektor pertanian di Kabupaten Mojokerto ini menurun dari 63,66% pada tahun 1980 menjadi 49,9% pada tahun 1990. Sebaliknya, persentase tenaga kerja yang di luar sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 35,8% menjadi 50,1% pada kurun waktu yang sama. Jadi proses penurunan yang bekerja pada sektor primer ini adalah akibat dari adanya transformasi struktural dan perkembangan perekonomian. Perekonomian yang semula didominasi agraris berubah menjadi industrialisasi tadi. Hal itu juga didukung bahwa penyediaan lapangan kerja biasanya mengikuti perkembangan ekonomi yang terjadi. Di samping itu, penyebab lain perpindahan tenaga kerja wanita dari sektor pertanian ke sektor industri adalah terbukanya peluang sektor industri bagi wanita di pedesaan. Dengan demikian, pendapatan wanita di desa tidak hanya dari sektor pertanian yang secara tradisional didominasi oleh penduduk pedesaan, tetapi di sektor formal mereka juga bekerja di sektor manufaktur. Sedangkan di sektor informal, pedesaan bekerja di industri rumah tangga, perdagangan, dan jasa. Nah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa berita dan serta artikel berikut di mana jumlah petani di Indonesia semakin sedikit seiring berjalannya waktu. Bahkan Indonesia juga terancam tidak adanya regenerasi petani, yang artinya itu cukup mengkhawatirkan bagi sektor pertanian di Indonesia juga.
Lanjut ke poin keempat, yaitu faktor penyebab transformasi tenaga kerja wanita. Dalam kasus ini di Kabupaten Mojokerto yang awalnya bekerja di sektor pertanian yang kemudian berpindah ke sektor industri. Menurut beberapa ahli, ada dua penyebab utama pergeseran atau transformasi dari tenaga kerja pertanian ke sektor non-pertanian. Yang pertama adalah tenaga kerja tersebut terlempar dari sektor pertanian. Yang kedua adalah mereka tertarik pada terbukanya kesempatan kerja di luar sektor pertanian tersebut. Selain dari faktor tadi, tentunya terdapat faktor lain seperti tingkat upah, tingkat pendidikan formal, luas kepemilikan lahan pertanian, dan tingkat penggunaan teknologi di bidang pertanian. Tingkat upah menjadi salah satu faktornya karena sektor pertanian tidak mampu menawarkan upah yang memadai. Sektor pertanian juga tidak dapat memberikan jaminan kepastian upah terhadap tenaga kerjanya. Tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor karena pendidikan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Data yang dikumpulkan oleh BPS memperlihatkan bahwasannya tenaga kerja tidak terdidik masih didominasi struktur tenaga kerja di Indonesia, walaupun tidak terjadi peningkatan dalam kurun waktu belakangan ini. Kemudian luas kepemilikan lahan pertanian juga menjadi salah satu faktor, karena di pedesaan kemiskinan berkorelasi dengan penguasaan lahan pertanian. Keadaan ini dapat dilihat pada buruh tani yang sebagian besar memiliki lahan yang dengan ukuran yang sempit atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali. Maka buruh tani tersebut mempunyai tingkat pendapatan yang jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan petani yang mempunyai lahan pertanian yang luas. Kemudian faktor yang terakhir yaitu penggunaan teknologi di bidang pertanian menjadi faktornya karena perubahan teknologi pertanian merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan peningkatan taraf hidup penduduk pedesaan. Misalnya, dalam perbaikan irigasi yang dikombinasikan dengan teknologi pertanian yang modern menghasilkan kenaikan produksi. Kenaikan produksi juga akan meningkatkan pendapatan petani. Berharap yang spektakuler, perubahan yang semacam ini menyebabkan pula terjadinya perubahan kelembagaan dalam kehidupan desa. Keuntungan besar yang diperoleh dari pemakaian teknologi pertanian akan menyebabkan petani memperluas usaha pertanian mereka dengan menguasai tanah dari petani kecil melalui pembelian ataupun penyewaan, yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kelembagaan pedesaan yang semakin cepat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.